Apakah Anda harus memakai korset ketika sakit pinggang? Apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari korset? Dan apakah saya harus memakai korset ketika terkena sakit pinggang? What is going on semua? And welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari korset, kapan Anda harus memakai korset, dan kapan Anda jangan memakai korset ya. Di masyarakat Indonesia, ketika kita mendengar kata-kata sakit pinggang, encok atau nyeri, pasti yang muncul di otaknya pertama adalah, oh pakai korset aja, pakai lumbar support aja. Bahkan kalau Anda ke dokter dan sakit pinggang, itu sering sekali disarankan Anda memakai korset atau lumbar support yang katanya bisa membantu penyembuhan atau rehabilitasi cedera pinggang Anda. Di sebagian kasus, korset memang dapat bermanfaat, dapat membantu penyembuhan, mengurangi rasa sakit, dan bisa bermanfaat untuk sakit pinggang Anda. Tapi, di sebagian kasus lainnya, korset itu bisa nggak bermanfaat sama sekali, dan bahkan bisa menyebabkan efek negatif, dan bisa membuat cederanya makin parah. Apalagi jika Anda memakai korsetnya dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, sebelum membahas tentang korset ini, mari kita mulai diskusi ini dengan pembahasan sakit pinggang. Ketika ada seseorang yang mengalami sakit pinggang, itu ada banyak banget penyebab atau hal-hal yang bisa menyebabkan sakit pinggang tersebut. Ada otot yang kaku, ada sendi yang kaku, ada instabilitas di sendi, ada saraf yang iritasi, ada mungkin ototnya yang kurang kuat, dan lain-lain. Ada banyak banget penyebab dari sakit pinggang. Korset atau lumbar support itu bermanfaat ketika penyebab sakit pinggang Anda adalah joint instability, atau adanya instabilitas pada sendi-sendi dan otot-otot di pinggang Anda. Yang dilakukan oleh korset adalah korset akan memberikan atau meningkatkan tekanan di sekitar perut Anda sehingga bisa meningkatkan stabilitas perut dan pinggang Anda. Seperti yang saya bilang, kalau penyebabnya joint instability atau instabilitas, korset bisa bermanfaat karena korset bisa meningkatkan stabilitasnya sehingga sendinya dan pinggangnya menjadi stabil lagi. Tapi kalau penyebab sakit pinggang Anda bukan instabilitas, misalnya penyebab sakit pinggang Anda adalah otot yang kaku, ketika ototnya kaku, sendinya kaku, Anda pakai korset, yang ada malah tambah kaku dan cederanya malah bisa makin parah. Nah, jadi hal pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah korset itu bukan untuk semua sakit pinggang. Korset itu hanya bermanfaat jika penyebab sakit pinggang Anda adalah instabilitas. Untuk pemeriksaan dan diagnosis pastinya, tentunya Anda harus mengecek kepada fisioterapis dan dokter atau coach yang mengerti tentang pergerakan manusia. Berikut adalah tes gampang yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui apakah penyebab sakit pinggang Anda adalah joint instabilitas atau bukan ya. Berikut adalah tesnya. Untuk tes instabilitas ini, kita ingin mencari gerakan apa yang sakit. Kita mau coba gerak ke bawah dan dilihat apakah sakit atau tidak. Kita gerak ke depan, kemudian gerak ke kiri, ke kanan, dan terakhir gerak muter ke kiri dan muter ke kanan ya. Jadi ada 6 gerakan yang kita ingin lakukan dan dilihat gerakan apa sih yang sakit. Saya ulang, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dan muter kiri, muter kanan ya. Oke? Kemudian ketika kalian menemukan gerakan yang sakit, kalian ingin mengencangkan perut Anda, dorong tangan ke dalam, dan kemudian gendutin perutnya keluar seperti mendorong tangan ya. Saya ulang, dorong perut Anda ke dalam dengan kedua tangan seperti ini, dan kemudian gentutkan perutnya keluar dan mendorong tangan Anda. Ini yang kita sebut dengan bracing atau mengencangkan perut ke arah depan ya. Oke? Setelah kalian mengencangkan perut ke arah depan, coba lakukan gerakan yang tadinya sakit lagi itu. Kalau gerakan yang sakit bungkuk, coba lakuin bungkuk. Dilihat enakan apa enggak. Kalau gerakan yang sakit ke depan, coba kencengin perutnya dan gerakin ke depan lagi dan lihat enakan apa enggak. Jika enakan, ini positif, berarti Anda mempunyai instabilitas pada pinggang Anda. Atau hal lain yang bisa Anda lakukan adalah coba-coba aja. Coba pakai korset dan lihat enakan apa enggak. Kalau enakan, tentu saja dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau pas pakai korset baru dipakai udah langsung nggak enak, lebih sakit dan lebih nggak nyaman, tentu saja jangan dilanjutin ya. Nah, jika memang penyebab sakit pinggang Anda adalah joint instabilitas dan pakai korset berasanya enakan, berapa lama Anda harus memakainya? Disarankan korset itu hanya dipakai di awal-awal Anda terkena cedera, mungkin 1 sampai dengan 7 hari setelah cedera awalnya. Kenapa begitu? Karena begini, seperti yang saya bilang tadi, korset berfungsi untuk meningkatkan stabilitas skor atau pinggang Anda.
Di tubuh Anda ada otot-otot perut atau core yang berfungsi alami untuk meningkatkan stabilitasnya. Kalau Anda pakai korset terus, si otot-otot core-nya itu bakal jadi males dan bakal jadi lemes. Yang ada, lama-kelamaan, Anda malah jadi nggak bisa lepas korsetnya. Pas dilepas korsetnya, otot-ototnya males, nah ini bisa meningkatkan resiko cedera. Nah, pastikan kalau pakai korset jangan kelamaan, kalau bisa jangan lebih dari 7 hari ya. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya adalah menguatkan korset alami atau otot-otot core Anda. Kayak tadi saya bilang, tubuh Anda itu punya korset alaminya. Untuk meningkatkan stabilitasnya adalah otot-otot perut. Jika memakai korset membantu Anda melatih aktivasi dan kekuatan otot-otot perut ini juga bakal bisa membantu Anda sembuh total supaya bisa sembuh cepat dan nggak tergantung sama korsetnya. Nah, ketika Anda melakukan gerakan-gerakan yang saya contohkan ini, pastikan Anda merasakan otot perutnya aktif, bukan di pinggang. Kalau berasa di pinggang, berarti Anda ngelakuinnya dengan salah ya. Lakukan gerakan ini jangan sampai capek dan fokus aktivasi otot perut, dan mestinya jika Anda melakukan dengan benar, itu mestinya Anda bakal merasa enakan, bakal berasa kayak pakai korset, padahal nggak pakai korset, karena Anda baru ngaktifin dan melatih korset alaminya. Berikut adalah 3 gerakan yang harus Anda lakukan. Gerakan pertama adalah gerakan plank. Di gerakan ini yang mau kita lakukan adalah pastikan Anda merasakan kontraksi dan aktivasi dari otot perutnya. Tahannya nggak usah lama-lama, cukup sekitar 5-7 detik. Tahan, pastiin berasa di perut bukan di pinggang, kemudian istirahat 1 detik. Tahan lagi 5-7 detik, kemudian istirahat lagi 1-2 detik ya. Ulangi 6-8 repetisi dan lakukan 1-2 set. Jadi di gerakan ini pastiin berasa di perut bukan di pinggang. Kita coba lakuin sekali lagi ya. Jadi plank seperti ini, perutnya kencang 5-7 detik, istirahat. Jika seperti ini terlalu susah dan pinggang yang berasa, opsi lainnya adalah Anda bisa planknya di lutut seperti ini ya. Sama kayak tadi, tahan 5-7 detik, tapi nahannya di lutut, bukan di telapak kaki. Gerakan kedua adalah gerakan side plank untuk mengaktifasi core bagian samping. Gerakannya seperti ini. Tahan 3-5 detik, pastiin berasanya di perut bawah atau perut sampingnya ya. Ulangi 6-8 repetisi. Kalau side plank nahannya lebih sedikit dan ingat berasanya di perut bukan di pinggang ya. Ulangi 1-2 set juga sama seperti gerakan plank sebelumnya. Jika gerakan side plank seperti ini terlalu susah, yang bisa dilakukan adalah Anda bisa side planknya dengan menggunakan lutut seperti di video ini ya. Sama kuncinya, kita ingin berasa di perut, bukan di pinggang, dan jangan dilakuin sampai capek atau sampai fatigue. Ketika dilakuin sampai capek atau sampai fatigue, pasti ntar pinggangnya lagi yang pegel. Kita maunya cuma berasa dan aktivasi di perut untuk menguatkan korset alaminya ya. Gerakan ketiga adalah gerakan bird dog seperti di video ini. Jadi tangan ke depan dan kaki ke belakang. Sekali lagi, pastikan berasa kontraksi dan aktivasi di otot perut atau otot core-nya. Masing-masing repetisi tahan 3-5 detik. Kemudian turun dan ganti ke tangan satunya ya. Oke, ulangi 6-8 repetisi masing-masing tangan, lakukan 1-2 set atau 2 kali pengulangan. Oke, jika gerakan ini terlalu sulit dan Anda malah berasa pegel di pinggang atau bahu, bukan di perut, coba lakukan modifikasi ini ya. Jadi kakinya nggak perlu, cukup tangannya aja dimajuin, pastiin berasa kenceng dan aktivasi di otot-otot perut atau di core ya. Sama tahan 3-5 detik masing-masing tangan, ulangi 6-8 repetisi, lakukan 1-2 set ya. Saran saya adalah melakukan 3 gerakan ini 2-3 kali sehari, jangan sampai capek, sekedar aktivasi saja supaya Anda bisa mengaktifkan dan melatih korset alami di tubuh Anda ya. That's it for the video. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.